Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan pada hari ini kita akan belajar menggambar sebuah part mesin dengan menggunakan software Rhinoceros 3D. Namun sebelum kita praktek menggambar, kita akan jelaskan terlebih dahulu secara teori apa itu Rhinoceros, kemudian bagaimana kemampuan dari software tersebut, dan apa saja yang bisa kita gunakan, dan nanti kita bahas satu persatu. Dan jangan lupa selalu ikuti video ini untuk terus bisa mengikuti pembelajaran menggambar mesin menggunakan software Rhinoceros. Ya, kembali lagi. Rhinoceros merupakan salah satu desain software yang menggunakan non-uniform B-spline, yang artinya gunakan mathematical model sehingga kita bisa memanfaatkan atau menggambar dua dimensi sampai 3 dimensi construction hingga proses rendering. Nah, Rhinoceros ini memiliki basic yang sama seperti AutoCAD pada umumnya dan juga memiliki shortcut yang serupa, sehingga bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman menggunakan AutoCAD akan lebih mudah pelajari Rhinoceros. Ya, namun beda dengan software-software yang lain, Rhinoceros ini memiliki kemampuan yang sangat powerful, sangat fleksibel, sehingga kita bisa ekspor dengan berbagai extension file, dan juga kita bisa melakukan import model dari berbagai sumber. Dan juga software ini bisa digunakan untuk proses manufaktur, desain, termasuk tadi rendering ya, sehingga kita bisa lebih presisi dalam mendesain, kemudian bisa sampai proses yang lebih besar. Software Rhinoceros ini banyak dikembangkan atau digunakan industri, khususnya di engineering. Kemudian seperti halnya desain-desain, arsitek ataupun modeling produk yang sangat banyak kita jumpai. Nah, ini adalah sebuah tampilan yang nantinya teman-teman bisa lihat starting previewnya ketika kita mau melakukan desain. Tampilan awalnya adalah dimensi ya, atau satuan unit yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa memilih menggunakan dari sentimeter, feet, meter, dan lain sebagainya. Rhinoceros ini memiliki 4 tampilan layar. Tampilan yang pertama adalah top view. Kita bisa melihat model dari tampak atas. Kemudian yang kedua adalah front view, tampak dari depan. Kemudian right view, dilihat dari tampak samping sebelah kanan. Dan yang keempat adalah perspective view. Perspective view ini kita bisa melihat dari segala arah dari sebuah model. Nah, dari keempat tampilan layar tersebut terlihat ada sumbu X, Y, dan Z. Tetapi pada perspective view, dari 3 sumbu tersebut bisa kita lihat semuanya, sehingga lebih memudahkan kita, bahkan mungkin bisa kita putar arahnya tuh. Nah, ini adalah tampilan layar yang diberikan oleh Rhinoceros. Selanjutnya adalah melakukan setting
dari lembar kerja kita. Di dalam Rhinoceros ini, yang pertama harus kita perhatikan adalah di dalam menentukan satuan atau unit. Ya, sehingga kita bisa lihat di dalam toolbar, kemudian dokumen properties, ada pilihan unit. Nanti kita bisa pilih dari berbagai unit yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya adalah command line. Command line ini kita diberikan salah satu fasilitas untuk bisa melakukan shortcut atau perintah. Contohnya, misal kita ingin membuat sebuah garis atau line, biasanya kita langsung klik line, tetapi kalau misalkan di software Rhino ini, kita bisa langsung ketik line, sehingga akan secara otomatis muncul line di dalam lembar kerja kita. Kemudian ini ada layer. Layer ini adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah nama dari setiap garis, sehingga tidak akan membingungkan ketika kita memiliki banyak layer. Nah, kita bisa berikan nama layer 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa memberikan warna, identitas setiap layer, dan juga kita bisa membuat atau mengubah line type-nya, atau kita misalkan dari garis lurus kita ubah menjadi putus atau titik garis dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam toolbar atas di Rhinoceros ini kita bisa lihat ada pilihan new untuk membuat lembar kerja baru, kemudian open untuk membuka project yang sudah kita gunakan atau sudah simpan, kemudian ada save untuk menyimpan workspace kita atau model kita, kemudian print kita bisa langsung hubungkan dengan printer seperti itu. Kemudian ada pen yang bergambar tangan, sini bisa kita lihat. Nah, pen ini adalah seperti kita drag model, kemudian di sini ada orbit, kita bisa melakukan putaran ya. Jadi gambar ini atau model ini bisa kita lihat dari berbagai sisi. Kemudian ada zoom in, zoom out untuk memperbesar, memperkecil. Kemudian ada zoom box. Zoom box ini memiliki fungsi kita bisa melakukan zooming pada bagian tertentu. Jadi misalkan bagian yang terkecil atau ujung sebuah model misalnya, kita bisa langsung menggunakan zoom box sehingga akan langsung berbesar. Kemudian ada zoom extend. Zoom extend ini adalah misalkan model kita menjauh dari titik koordinat, kita bisa langsung extend, dia akan langsung mengembalikan ke posisi semula. Nah, selanjutnya adalah object properties. Object properties ini nantinya berhubungan dengan material yang bisa kita ubah. Kemudian di dalam material tersebut kita bisa menggunakan untuk proses rendering supaya terlihat seperti realitinya. Selanjutnya adalah proses render. Bisa kita pilih renderingnya langsung di dalam software ini, atau biasanya kita juga menggunakan third party software lain yang lebih menunjukkan secara realistik seperti itu. Nah, kemudian ada spotlight. Spotlight ini adalah pencahayaan atau lighting. Nah,
Tujuannya adalah ketika kita melakukan render, kita bisa posisikan bagaimana cahaya itu menyorot sebuah model, sehingga kita bisa membuat model rendering yang menyerupai asli, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah side toolbar. Side toolbar ini ada beberapa informasi. Yang pertama adalah bagian untuk menggambar. Yang kedua adalah bagian untuk membuat atau memodifikasi atau editing. Nah, seperti halnya di sini ada tombol atau kursor seperti itu untuk kita bisa gerakkan model. Kemudian ada polyline. Di sini berisi informasi kurva atau line yang bisa kita gunakan. Kemudian ada circle line buat sebuah lingkaran, ada arc, dan sampai dengan membuat box. Nah, kemudian sisi sebelah kanannya adalah editing. Kita bisa melakukan editing kurva, editing box, atau editing model, dari membuat trim sampai joining atau menggabungkan model. Nah, kemudian bagian bottom toolbar ini adalah object snap. Toolbar bawah bisa kita lihat di sini object snap untuk memudahkan kita di dalam menggambar. Di sini kita bisa pilih atau checklist and, artinya gambar itu atau kursor kita akan mendekatkan dengan bagian ujung dari sebuah kurva. Nah, selanjutnya ada point, ada middle, berarti bisa diposisikan di tengah-tengah kurva atau tengah-tengah line. Kemudian ada center line, perpotongan, intersection, ada perpendicular. Kita bisa menunjukkan bagian mana yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini adalah object snap yang bisa kita gunakan dalam Rhinoceros. Selanjutnya adalah kita harus memahami penggunaan software. Rhinoceros ini akan selalu berhubungan dengan mouse. Ya, di dalam mouse ini ada sisi atau klik sebelah kiri dan klik sebelah kanan, kemudian ada scroll button. Nah, klik sebelah kiri ini kita bisa lihat untuk menggerakkan atau memilih sebuah model, box, dan lain sebagainya di dalam bar kerja kita. Sisi sebelah kanan ini atau right click-nya ini memudahkan kita untuk memodifikasi ataupun kita bisa melakukan zooming, dan scroll button yang ada di tengah mouse ini adalah untuk zoom in, zoom out model, dan juga untuk menggerakkan model dengan cara menahan scrolling button ini. Selanjutnya adalah tampilan dari perspektif view ini. Di sini ada plane. Plane ini memberikan informasi apa saja yang bisa kita perintahkan terkait, misalkan kita membuat objek. Kemudian di dalam plane ini ditunjukkan adalah koordinat, posisi dari sebuah titik atau sebuah model kita. Di sini bisa dilihat ada X koordinat, Y koordinat, dan Z koordinat. Semuanya berada di titik 0 atau di titik pusat dari sebuah gambar. Selanjutnya adalah ketika kita melakukan drawing. Drawing ini kita bisa langsung menggunakan komen seperti yang saya jelaskan tadi. Kita bisa ketikkan circle, sehingga circle ini akan membentuk buah lingkaran
Namun kita juga bisa memberikan informasi secara langsung diameternya dengan menggunakan command line. Misalnya diameter yang ini adalah 5 cm, misalnya akan bentuk secara otomatis, kita press enter, dia akan muncul. Selanjutnya untuk membuat 3D construction, nanti kita bisa menggunakan fasilitas editing yang ada di side toolbar ini, seperti contoh menggunakan extraction dari sebuah lingkaran yang sudah kita berikan surface, kemudian kita ekstrak, kita tarik sampai dengan ketinggian tertentu. Selanjutnya ini adalah beberapa command line untuk 3D ataupun 2D. Ketika kita mau membuat line, kita tinggal ketik line, rectangle, membuat kotak atau persegi, kemudian circle, lingkaran, polyline, trim untuk memotong, sampai dengan rotate untuk memutar atau merotasi. Nah, kemudian 3D command line ini kita juga bisa gunakan seperti extrude untuk menarik sebuah surface jadi sebuah solid model, kemudian union untuk gabungkan subtract, kemudian ada 3D rotate, ada boolean, dan berbagai command line lainnya yang sangat membantu kita untuk melakukan gambar. Nah, selanjutnya adalah tampilan dari perspektif view stylenya. Kita bisa lihat di sini ada wireframe, ada shade, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk tampilan style. Kalau wireframe ini adalah bentuk seperti kerangka, kemudian shading ini sudah ada surface-nya terlihat, render adalah bentuk rendernya, kemudian ghost bentuk seperti bayangan, kemudian X-ray adalah tampilan X-ray, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah exporting. Exporting ini memiliki fungsi ketika kita ingin hubungkan model kita dengan software lain untuk dilakukan analisa. Nah, biasanya kita menggunakan fasilitas exporting ini dengan Save As. Kita bisa pilih berbagai extension yang kita butuhkan. Misalnya, biasanya kalau kita menggunakan software ANSYS ataupun analisa fluida, kita biasanya menggunakan IGS, atau kita bisa menggunakan Parasolid atau software-software yang membutuhkan, bisa kita sesuaikan dengan kondisi dari extension yang ada di dalam Rhinoceros. Nah, kemudian printing ini di dalam Rhino kita bisa langsung cetak. Misalkan kita sudah terhubung dengan printer, kita bisa langsung print. Selanjutnya nanti kita akan coba langsung menggambar menggunakan Rhino 3D, dan beberapa informasi lainnya teman-teman bisa langsung akses di website rhino3d.com. Teman-teman juga bisa download tutorialnya dan beberapa informasi yang bisa kita pelajari di sana. Oke, sampai sini dulu untuk teorinya. Nanti kita akan langsung praktek di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, terus ikuti video ini, dan jangan lupa berikan komentar teman-teman kalau memang ada yang ingin kita diskusikan. Dan ketika teman-teman merasa bermanfaat video ini, silahkan like dan share. Demikian video yang pertama tentang teori penggunaan Rhinoceros 3D. Semoga bermanfaat.
dan selalu sehat. Salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.